Ya, Mbak Hana, Ya, selama syuting buku harian istri ini kan katanya ngekos. mm-mm. Nah, semakin semakin lebih menjadi seorang wanita nggak sih dengan hidup mandiri, kayak misalkan pasti kan kayak otomatis nyuci baju sendiri, masak makanan sendiri gitu, jauh dari keluarga jadi lebih mandiri dan lebih uh, membuat dirinya Mbak Hana tuh lebih misalkan kayak jadi seorang wanita lah gitu, menyambut Iya, nantinya menjadi seorang ibu atau mencari seorang istri gitu, menjadi seorang istri gitu. Makasih. amin. Ya, makasih Mas Ari pertanyaannya. Jadi menurut aku setelah aku tinggal sendiri ini, kewajiban-kewajiban yang biasanya masih dibagi-bagi sama keluarga yang lain, jadi punya aku sendiri. Kayak cuci baju, bener cuci piring, terus even masak, apalagi selama bulan Ramadan ini kita harus sahur dan berbuka gitu kan. Sahur sih yang paling sulit untuk masak. Jadi kerasa banget, maksudnya hal-hal yang sebelumnya aku nggak nyangka aku bisa ngelakuin, ternyata aku bisa ngelakuin. Maksudnya uh, bikin apartemen aku tetap rapi, terus kayak bersih-bersih, sekalian masak, sekalian kerja, sekalian karena aku masih kuliah, sekalian kuliah. Maksudnya semuanya aku lakukan sendiri tuh ternyata bisa. Aku juga kaget ternyata aku bisa. Tapi emang ya mungkin salah satu cara buat kita tahu kalau kita bisa melakukan itu ya nyemplung, terjun langsung, nyobain langsung tinggal sendiri. Dalam segi apa ya, kebersihan, aku jadi ngerasa lebih bersih. Terus dari skill masak, aku ngerasa kayak oh makin pintar ya aku masaknya gitu. Sejak awal itu sudah bergabung di Cinemart gitu kan. Nah, dari judul-judul sinetron yang pernah kamu mainkan di Cinemart itu apa sih yang paling berkesan? Itu pertama yang paling berkesan, terus yang paling membutuhkan effort lebih saat berakting itu karakter yang mana? Gitu. Yang paling berkesan itu menurut aku sinetron Anak Langit, karena itu sinetronku yang paling panjang sejauh ini, 3 kali lebaran. Jadi orang-orang di sekitarnya tuh udah bener-bener kayak keluarga, karena setiap hari selama 3 tahun kita ketemu orang yang sama. Jadi itu yang paling berkesan buat aku ya, mencapai sampai 1.500 lebih episode, itu sesuatu banget buat aku. Terus yang paling banyak effortnya itu si Alia sekarang di buku harian seorang istri, karena Alia ini scene-nya lumayan banyak dalam tiap episodenya, dan tiap memerankan scene-nya itu permainan emosinya lumayan naik turun, karena di setiap scene-nya Alia ini nggak mungkin emosinya sama, jadi pasti ntar awalnya bingung, ntar tiba-tiba tengahnya nangis, belakangnya marah, terus tiba-tiba happy. Dalam satu scene yang segitu singkatnya, dalam let's say 4 lembar atau 4 halaman gitu ya, ada 4 emosi gitu. Jadi agak lumayan capek, tapi yang paling challenging ini buku harian seorang istri buat aku. Oke, lanjut. Ya kan kalau dibilang ini si Alia itu kan perannya antagonis ya sebenarnya ya. Nah, role model kamu sendiri untuk peran antagonis itu siapa sih? Dan kenapa? Gitu. Role modelnya sih kalau dari karakter-karakter film gitu aku nggak ngambil dari karakter film, tapi karakter yang aku ambil ini dari seseorang yang aku kenal. Kebetulan background-nya nih mirip-mirip sama Alia, janda anak satu, masih muda, cantik, seksi, sensual gitu kan. Tapi pintar banget cara ngomong dia, cara dia, maksudnya kelasnya tuh kayak, wah berkelas banget nih perempuan ini, walaupun dia apa namanya menjanda di usia yang muda, tapi kelasnya tuh tetap kayak dia yang bisa ngasih kesan kalau janda semakin terdepan gitu loh. Jadi kayak, oh perempuan yang kayak gini nih yang harus diserap karakternya, dimasukin ke Alia. Tanya kalau sulit gak sih meranin sosok Alia? Terus dalam kehidupan sehari-hari kira-kira mirip-mirip itu nggak antara sosok Alia sama Mbak Hananya? Makasih. Ya makasih Mas Ivan pertanyaannya. Kalau meranin Alia nih susah-susah enggak sih. Sebenarnya ada beberapa scene yang menurut aku gampang-gampang aja, tapi ada beberapa scene juga yang emang aku perlu di-direct lebih sama sutradara gitu. Jadi semua kan yang penting pemain tuh dengerin sutradaranya. Terus kita paham bener apa maksud dari naskahnya. Selama kita paham dan kita dengerin arahan dari sutradara sih, sejauh ini aman-aman aja aku meraninnya ya. Terus kalau peran Alia sama aku di kehidupan nyata agak beda sih. Maksudnya aku pribadi nggak akan punya mental sebarbar Alia untuk apa ya,
punya tujuan, satu tujuan tuh nggak bakal mengorbankan banyak banget hal gitu. Aku anaknya lebih realistis. Kalau emang menurut aku nggak mungkin, ya udah nggak usah. Kalau Alia nih kan apapun yang jadi tujuan dia mau nggak mau harus tercapai. Nah itu agak bedanya sih di situ ya. Dan Alia ini agak lumayan menghalalkan berbagai macam cara. Sedangkan aku tuh tipe orang yang kayak kalau nggak bisa cari ini, yaudah kita cari optional lain aja deh. Gitu. Iya. Dulu berperan sebagai pelakor, sekarang pendendam, gitu ya ceritanya. Capek nggak sih main seperti itu karena itu kan tadi dikatakan bukan karaktermu gitu loh. Oke, itu aja. Capek sih enggak ya, karena kita kan maksudnya terbiasa dengan action dan cut. Jadi semua emosi yang penuh dendam ini itu biasanya berawal dan berakhir di action dan cut. Jadi setelah cut tuh udah nggak ada perasaan dendam yang berkecamuk yang tertinggal di hati gitu, udah nggak ada. Tapi kalau misalnya emang lagi banyak banget scene dalam hari itu, otomatis emosi yang dipakai kan lebih banyak Mbak dalam memerankan si peran Alia ini. Ya pasti capek, karena kalau kerja kayak gini kan yang difokusin tuh fisik gitu. Habis fisik mental, karena tiap kita meranin scene itu pasti perasaan kita ikut juga sesuai sama scene-nya. Ya kalau kebanyakan scene aja sih capeknya, tapi kalau enggak ya baik-baik aja karena syutingnya juga fun, teman-temannya asik, terus di sini juga kita dikasih base camp yang sangat enak gitu kan. Kita bisa tidur siang di sela-sela syuting, kita bisa nunggu. Kita ya melihat dendam yang seperti itu capek enggak gitu loh. Kalau dari realita lihat dendam kayak gitu lumayan capek ya, karena nggak tahu sih Alia ini agak gimana gitu cara pola pikirnya. Maksudnya dari suaminya yang meninggal, yang nggak tahu sebenarnya meninggalnya kenapa, suaminya cuma bilang Bu Farah sesaat sebelum meninggal gitu. Alia ini spekulasinya kayak, oh ini berarti dibunuh sama Bu Farah. Padahal belum tentu juga suaminya ini dibunuh sama Bu Farah gitu. Jadi dendamnya tuh kurang berlandasan, tapi deep inside aku sebagai Hana ngerti banget kenapa Alia bisa kayak gitu, karena di posisi waktu suaminya meninggal, dia lagi hamil tua, perutnya udah gede banget, tinggal nungguin keluar aja anaknya, tinggal nungguin lahir, tapi ditinggalin sama suaminya dan suaminya nyebut Bu Farah yang salah gitu. Jadi aku ngerti kenapa Alia kayak gitu, makanya aku bisa meranin Alia dengan legowo karena aku ngerti motifnya. Tapi di dunia nyata kalau aku melihat orang seperti Alia kayak kenapa sih nih orang gitu, pasti ada pertanyaan gitu sih di otak aku. Merasakan capeknya ya. Merasakan lebih kebingungnya sih, kayak kenapa sih nggak bisa legowo aja, nggak bisa ikhlas aja, toh semua perbuatan buruk itu akan dibalas sama yang di atas gitu kan, kalau kita mikir sebagai orang normal gitu kan. Tapi kalau kita berpikir sebagai Alia ya gigi dibalas gigi, mata dibalas mata gitu. Aku nggak mau. Kamu terbawa emosi banget gitu kan untuk karakter pendendam dan pelakor gitu. Cara kamu untuk membedakan antara realita begitu selesai acting gitu, terbawa nggak sih sampai ke kehidupan sehari-hari, atau misalnya kamu begitu berbincang sama Nana dan Dewa tapi di kehidupan nyata gitu, maksudnya itu sampai terbawa nggak sih melepas karakter itu begitu selesai acting tuh, kamu gimana sih? Melepas karakter dan memasukkan karakter itu di dunia stripping kayaknya udah jadi hal yang biasa buat kita, udah cenderung relatif gampang sih, karena kita kan syuting dari bulan Desember, sekarang udah bulan Mei, udah hampir 6 bulan kita syuting, jadi kayak cara keluar masuk dari karakter tuh udah jadi otomatis buat kita. Jadi kalau ngobrol sama Zoe, sama Cinta gitu-gitu, aku kenal sama Zoe itu jauh lebih kenal daripada aku kenal sama Nana. Jadi untuk ngobrol sama Zoe, aku nggak bakal ngelihat dia seperti Nana lagi. Tapi waktu kita on set, aku ngelihat Zoe udah bukan Zoe lagi. Aku ngelihat dia sebagai Nana. Aku juga gitu ke Cinta. Maksudnya kalau kita lagi ngobrol di luar set, ya udah aku ngobrol sama Cinta gitu. Terus begitu di dalam set, ya ini Mas Dewa nih, ini target utama aku nih. Kayak gitu-gitunya tuh udah otomatis sendiri gitu. Jadi udah nggak perlu capek-capek lagi. Tapi kecuali beberapa scene berat seperti scene-scene sedih, scene-scene nangis yang kayak sampai depresi kayak kemarin, let's say scene yang Salsa, anak aku itu ketabrak sampai lumpuh. Itu dimana aku harus ngebayangin aku udah punya anak yang aku besarkan secara, aku single parent ya,
walaupun dibantu sama adik, tapi kayak secara apapun bisa dibilang aku single parent. Usaha aku sebagai perempuan yang membesarkan anaknya sendirian, abis itu tiba-tiba anaknya ketabrak dan lumpuh, itu lumayan bikin aku sakit hati banget, dan itu agak gimana ya, ngelepas sedihnya tuh agak lumayan susah gitu. Tapi di luar scene-scene berat yang kayak gitu yang butuh sampai bener-bener sedih banget, itu semuanya gampang.